Assalamualaikum. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pelajaran pertama adalah pelajaran mengenal diri sendiri. Orang-orang yang mengenal dirinya, maka dia berpotensi untuk mengenal Tuhannya. Ini yang sedang kita jabarkan, ya. Ini yang sedang kita jabarkan. Mengenal diri sendiri itu seperti apa? Ini kalau mau berhenti di sini, ya, pelajarannya sudah seumur hidup kita. Tetapi kita akan mengambil yang strategis saja. Pelajaran tentang diri, ya, yang kemudian dikembangkan dalam banyak disiplin ilmu, terutama adalah psikologi, ya, psikiatri, itu sampai sekarang masih berkembang terus, ya. Apalagi masuk ke dalam wilayah-wilayah inner kosmos. Mulai dari fisik badan kita saja, pembelajaran ilmu medis itu sudah nggak ada habisnya, Bapak Ibu. Itu baru belajar badan. Sekolah dokter umum 5-7 tahun baru lulus, itu masih dokter umum. Nanti tambah spesialisasi, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa nggak lulus. Belajar khusus mata, nggak ada habisnya. Belajar khusus hidung, belajar khusus telinga, belajar khusus jantung, belajar khusus pencernaan, belajar khusus ginjal, dan seterusnya. Itu nggak ada habisnya. Di breakdown lagi, masuk lebih detail lagi dari tubuh secara keseluruhan, masuk ke dalam organ. Organ di breakdown lagi, masuk ke seluler. Belajar sel itu adalah tren terbaru, ya, tren kedokteran modern secara seluler. Itu nggak ada habisnya. Subhanallah, sel kita itu dahsyat banget. Tubuh kita, setiap kilogram tubuh kita itu tersusun dari sekitar 1 triliun sel. 1 kilogram itu 1 triliun sel. Saya misalnya 75 kilogram, maka ini 75 triliun sel. 1 sel saja itu luar biasa. Belum belajar secara organ dan secara organisme tubuh kita. Di sel ini ternyata muncul ilmu-ilmu tentang seluler, yang penyakit-penyakit modern itu ternyata bersumbernya dari sel itu. Kanker yang dulu dikira cuma gundukan daging yang tidak terkontrol, ya, pembelahannya, ternyata perintahnya itu muncul dari tingkat seluler. Nah, sel ini kalau diteruskan nanti ke inti sel. Inti sel mengharuskan medis belajar ilmu biomolekuler. Lebih dalam lagi. Yang terakhir saya ditantang Prof. Taat Putra untuk mengembangkan biokuantum. Kuantum itu sebetulnya bukan pelajaran di kedokteran, tetapi pelajaran di fisika. Saya yang kebetulan dari teknik nuklir, nah dulu belajar salah satunya tentang fisika kuantum. Tetapi tidak bisa tidak, sekarang ini orang belajar kedokteran, dulunya hanya belajar biologi, kemudian harus belajar kimia, harus belajar fisika. Kalau tidak, dia nggak memahami hal-hal yang lebih dalam dari kesehatan manusia itu. Belajar kimia, belajar fisika, belajar listrik, belajar segala macam, akhirnya sampai ke kuantum. Subhanallah, belajar badan saja sampai sekarang itu nggak habis-habis. Orang yang mengkaitkan belajar diri sendiri secara fisikal
Sehingga dokter itu dalam bahasa Inggris disebut physician, ahli fisik. Maka kalau itu diteruskan, dia akan mengenal siapa yang menciptakan badan itu, yang disebut Al-Quran sebagai Allah menciptakan al-insan fi ahsani takwim, dalam struktur, dalam desain yang sebaik-baiknya. Itu baru belajar badan. Masuk ke dalam itu belajar jiwa. Waduh, lebih abstrak lagi. Lebih abstrak lagi. Ilmu jiwa. Lebih dalam lagi belajar ilmu ruh. Lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu sekalian, Islam menganjurkan kita untuk masuk, berenang, menyelam ke samudra jiwa dan ruh kita, supaya kita mengenal Tuhan dalam skala yang lebih baik dibandingkan yang sekarang kita kuasai. Jadi dahsyat banget sebetulnya Al-Quran Al-Karim. Jadi pelajaran pertama, mengenal diri sendiri supaya kita bisa merasakan pelajaran yang paling dekat dengan kita. Nanti pelajaran keduanya adalah memahami alam semesta. Karena kata Al-Quran, ada pertanyaan menarik dalam Al-Quran. Lebih sulit manakah menciptakan dirimu atau menciptakan alam semesta? Ternyata kalau kita memasuki pelajaran tentang alam semesta ini, maka kita akan tahu betapa dahsyatnya Allah itu. Bahkan ciptaan Allah saja betapa dahsyatnya. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, kita akan belajar dari banyak peristiwa dan sunatullah. Banyak orang tidak paham sunatullah sehingga berperilakunya dalam hidup ini tidak memahami sunatullah itu. Wah, keblasuk-blasuk. Harus difahami sunatullah ini. Justru dari berbagai peristiwa dan kemudian kita faham sunatullah itu, maka kita akan merasakan Allah hadir dekat dengan kita. Ternyata di setiap peristiwa Allah sudah hadir. Pelajaran yang keempat adalah tentang Lauh Mahfuz dan takdir. Wah, ini pelajaran berat-berat semua. Yang jarang dibahas secara terbuka, didiskusikan secara terbuka, hanya karena ojo kok malah tersesat, takut kalau ndak kuat nanti tambah gila. Loh, ndak gitu. Jangan. Ini petunjuk dari dalam Al-Quran yang harus kita buka pelajarannya. Pelajaran tentang Lauh Mahfuz dan takdir. Karena banyak orang memperlakukan takdir secara nggak benar, malah dijadikan bahan untuk excuse. Ya. Excuse itu cari pembenaran karena dirinya salah, nggak bisa mencapai sesuatu, terus dia bilang, ya anjane wis takdir ini pak. Ya, rezeki wangel, karena dia males, karena dia nggak bekerja maksimum, ya anjane takdir ini pak. Loro-loron, biasanya takdiri loro-loron pak. Bodoh, ndak punya ilmu, dan ya takdiri anjane bodoh pak. Bukan begitu Al-Quran mengajarkan. Banyak yang salah kaprah di dalam beragama ini. Pelajaran keempat, Lauh Mahfuz dan takdir. Takdir kita ada di Lauh Mahfuz, dan bagaimana menurunkan takdir itu dalam realitas hidup kita. Pelajaran kelima adalah kehidupan sesudah mati. Banyak orang mengira kematian adalah akhir dari segalanya, padahal kematian baru memulai segalanya. Kehidupan yang sesungguhnya, barulah kalau minimal kita dapat 5 ini. Pelajaran keenamnya adalah pelajaran ma'rifatullah. Lo baru belajar sedikit ya, baru mengenal diri sendiri sedikit sudah pengen ma'rifatullah. Durung. Luar biasa dahsyatnya pelajaran ma'rifatullah itu. Kita harus ya setidak-tidaknya roto-roto gitu ya, semua sisi kita dapat, mulai bisa merasakan, kita akan membuka hijab dalam diri kita untuk merasakan bahwa hadir, Allah itu sudah hadir bersama dengan kita selalu. Assalamualaikum.